Oke, selamat jumpa kembali teman-teman semuanya dalam edisi jalan-jalan kita kali ini di Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara umum itu sebenarnya bentangannya tidak begitu panjang ya, dari utara ke selatan. Utara hanya sekitar 13 km, ke arah selatan hanya sekitar 10 km lebih sedikit ya. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mencapai batas utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dimulai dari posisi jantung kota, yakni dari alun-alun kota, tepatnya di Tugu Dodol Kandangan. Nah, ini kalau dari arah Banjarmasin, Tugu Dodol Kandangan, perempatan kita sebenarnya bisa menuju ke lurus ya. Tapi kali ini saya akan ajak Anda untuk menyisir kota ya. Jadi kita belok kiri ya. Nah, dari Tugu Dodol ini kita lakukan start dari depan Lapangan Lambung Mangkurat ya. Dari sinilah bermula Jalan Ahmad Yani ya. Oke, jadi di sebelah kiri kita ini sebenarnya ada Lapangan Lambung Mangkurat ya. Nah, disinilah alun-alun kota, pusat kota Kandangan gitu ya. Tempat berbagai kegiatan. Nah, ini Lapangan Lambung Mangkurat. Kita lurus saja. Tidak begitu jauh. Dari ini di sebelah kanan ada Kodim ya. 1003, ada juga Bank Kalsel. Sementara di sisi kirinya ini adalah taman kawasan hijau, taman bermain. Kita akan sampai di kawasan Simpang 5. Nah, di Simpang 5 inilah ada Radio Gema Amanit FM itu. Nah, ada towernya ini di sebelah kiri. Nah, ini kawasan Simpang 5 Kandangan ya. Hati-hati di sini karena memang cukup banyak arus lalu lintas, apalagi pagi ya. Makanya titik ini selalu dijaga juga oleh kawan-kawan dari Dinas Perhubungan ya. Nah, dari Simpang 5 kita lurus saja mengikuti Jalan Ahmad Yani ini ya. Ini kawasan kuliner juga ya. Ada Wong Solo juga di sini, bahkan beberapa warung makan ya. Ada Indomaret juga di sini. Nah, bangunan penting lainnya ada juga di sini rumah sakit bersalin ibu dan anak ya. Ada, nah ini kita sudah memasuki kawasan Tumpang Talu namanya. Nah, dari sinilah, dari lapangan tenis Tumpang Talu ini kita melalui pertigaan Nirwana ini namanya. Nah, ini adalah kawasan yang disebut dengan Tumpang Talu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengenal Kota Kandangan, inilah kawasan Tumpang Talu Kandangan. Karena di sini ada kuburan pahlawan ya, Tumpang Talu. Oke. Tidak berapa jauh dari Tumpang Talu, kita akan segera sampai di pertigaan Pahlawan, Simpang PHB ada juga yang sebut ya. Jalan Pahlawan ke kiri, ke kanan ya. Sebelah kanan ini adalah Jalan Pahlawan. Nah, ini kawasan yang disebut dengan Parincahan Muka. Nah, inilah kawasan yang dikenal dengan nama Parincahan. Jadi Parincahan itu ada dua. Ini Parincahan Muka ya, yang lebih ke arah Kota Kandangan. Bukan ke arah Kota Kandangan, ini memang Kota Kandangan itu. Lebih arah ke pusat kota. Nah, dari sini tidak berapa lama kita akan menemui kembali pertigaan Aluh Idut namanya. Nah, ini salah satu pertigaan juga yang cukup padat ya. Nah, bagi Anda yang penyuka kuliner, khususnya kuliner khas Kota Kandangan, yakni ketupat Kandangan, nah Anda bisa mendapatkannya di sini ya, di sentra kuliner ketupat Parincahan. Nah, di sini kawasannya ya. Kiri dan kanan ini banyak warung ketupat Kandangan gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini ketupat ya. Jadi kawasan ketupat itu ada dua, ada di Hamalau ya, sebelah kota arah ke Banjarmasin, dan sebelah kota arah ke Banyuwangi ini arah ke Kaltim. Ini adalah kawasan luar kota Parincahan ini ya. Ini kawasan sentra kuliner bagi Anda yang dari arah Kalimantan Timur gitu.
sini kita segera akan keluar kota ya sesaat lagi. Nah, di sebelah kiri ini ada perpustakaan. Nah, ini perpustakaan umum daerah. Nah ini ya, baru dibuat bangunannya cukup megah besar sekali. Ini masih masuk kawasan yang disebut dengan Parincahan ya. Jadi kalau ada orang bilang saya di Kandangan di mana, di Parincahan, nah berarti bisa dari Parincahan Muka sampai ke sini nih wilayahnya dia tinggal gitu, kalau ada orang Kandangan bilang. Nah teman-teman, di kawasan Parincahan, dari keluar dari Parincahan ini masuk ke Desa Gambah, kita di sini akan menemui simpang 3 Gambah ya. Inilah pertigaan bagi mereka yang ingin menuju ke kota air, kota Dahanagara. Nah ini ada pertigaan penting kota Kandangan yang perlu Anda ingat. Jadi kalau ke kiri kita itu akan menuju ke Dahanagara, dan kalau lurus saja mengikuti Jalan Ahmad Yani kita akan menuju ke Barabai ya. Oke, ini pertigaan Gambah ya, arah ke Nagara. Baik ke Nagara atau ke Barabai itu sama jauhnya, yakni 30 km. Kita lurus saja dan ini kita sudah masuk Desa Gambah Luar ya. Nah kalau ada di Kandangan yang menyebut Langgar Bakaca, nah Langgar Bakaca itu ada di sebelah kiri kita nih. Nah ini Langgar Bakaca di sini. Oke, nah ini Langgar Bakaca karena memang dulu selagi belum direhab itu kaca semua kelilingnya, banyak kacanya gitu. Itu disebut jadi Langgar Bakaca. Oke, ini Desa Gambah Luar ya. Inilah jalur yang dari dulu sebenarnya digunakan sebelum ada jalur bypass itu sebagai lalu lintas utama gitu ya ke kota Kandangan di sini dulu. Tapi semenjak ada jalur bypass itu sudah terbagi ya, dan malah angkutan umum tidak boleh melewati sini gitu ya, harus melewati jalan bypass. Jadi kawasan Desa Gambah Luar ini cukup panjang ya. Nah, dan di depan, nah kita akan segera menemui pertigaan bypass. Itu lihat, Anda lihat di peta. Nah, jadi ini kalau lewat kota, kalau kita dari Barabai lurus ya melewati jalan ini. Yang kemarin bypass sudah kita expose ya untuk jalan bypass yang dimulai dari pertigaan Muara Sangkuang kemarin. Nah ini di depan ini adalah pertigaan Muara Sangkuang. Nah, salah satu pertigaan yang cukup penting karena ini pemisah untuk jalur angkutan barang dan penumpang yang hanya boleh lewat kanan ini, lewat jalan bypass Kandangan. Ini dia pertigaannya, ditandai dengan adanya taman ini di delta pertigaan ya. Ada Taman Muara Sangkuang. Nah, jadi kalau kita dari arah Barabai Sonono ya, harus belok ke kiri, tidak boleh lewat sini. Ini juga masih banyak di sini ya, beberapa warung ketupat. Kalau Anda mau makan ketupat di sini bisa juga, masih ada ya. Ada SPBU juga di sebelah kanan ini. Dan inilah Desa Gambah Luar ya. Nah ini orang makan ketupat nih ya, yang mobil berjejer ini, yang mungkin lewat bypass ya. Kalau ke Parincahan kan harus mutar lagi, jadi makanya di sini pas juga kalau warung ketupat ada di sini. Jadi orang yang keluar dari bypass masih bisa makan ketupat. Ini Masjid Al Abrar di sebelah kiri ini. Ini cukup lurus ya lintasannya, sehingga arus lalu lintas kadang agak cepat di sini ya. Kendaraan-kendaraan dengan
speed tinggi gitu, karena lurus lintasannya dan jalannya juga lumayan lebar gitu. Ini pertigaan Rantawan orang bilang ke kiri. Nah itu ke kiri itu sebenarnya tembus juga tuh, kalau kita dari Barabai sono mau ke Nagara juga bisa lewat situ ya. Nah, lurus kan? Nah ini lurus memang. Nah ini setelah pertigaan Rantawan tadi, kita ini sudah masuk Desa Bakarung namanya ya. Depan ini ada pertigaan Teluk Yakin yang sekaligus juga jembatan. Ini maut sebenarnya di sini ya, jadi hati-hati. Jembatan sekaligus pertigaan. Jadi turun jembatan ini ada pertigaan nih. Di sebelah kanan ini ada simpangnya ya. Nah turun dari jembatan ini kecelakaan juga sering di sini nih. Nah ini pertigaannya nih, ke kanan itu ya. Nah itu. Nah ke kanan itu nanti bisa Anda gunakan bagi yang datang dari Barabai mau ke Batu Licin misalnya. Itu adalah juga jalan alternatif. Nanti kita akan expose juga ya. Jadi tanpa melalui kota Kandangan, tanpa masuk ke kota Kandangan, tanpa melalui bypass pun Anda bisa sebenarnya melewati alternatif yang satu itu tadi ya, Jalan Teluk Yakin. Desa Bakarung ini cukup panjang teman-teman ya. Jadi cukup panjang, tapi Bakarung ini nah satu, bahwa Desa Bakarung ini sudah keluar kita daripada kota Kandangan, karena Bakarung ini sudah masuk ke Kecamatan Angkinang. Inilah kecamatan yang mengantar nanti kita sampai ke gerbang batas HSS dan HST. Jadi Desa Bakarung masuk sudah Kecamatan Angkinang. Nah di Desa Bakarung inilah nih, di depan ini ada sentra buah ya. Orang jualan buah kalau pada musimnya gitu. Jadi kalau pada musimnya di sini banyak orang jualan buah nih. Nah di Bakarung ini, nah ini kan kiri kanan ini sebenarnya adalah tempat dagangan orang untuk menjual buah gitu. Nah jadi ini berjejer, ini bisa apa namanya, Anda dapatkan buah di sini pada musimnya, musiman ya. Jadi ini pedagang musiman juga. Kalau tidak musim buah ya tidak ada di sini ya. Nah ini tidak ada, tapi kalau pada musim buah wah banyak sini berjejer, mau durian, mau ya segala jenis cempedak ya. Kalau lewat di sini harum buah durian itu biasa. Di Desa Bakarung ini juga ya, di depan nanti ya itu kita akan temukan pertigaan lagi ya. Setelah tikungan ini ada jembatan, tepatnya di pusat pasar agrobisnis ya. Nah jadi di depan tuh ada pertigaan tuh. Nah, setelah jembatan ini ada pasar agrobisnis. Tepat di depannya itu ada simpang ya. Ini namanya Simpang Muara Taniran. Nah inilah biasanya kemari tuh orang ziarah, banyak ziarah ya, ziarah ke Datu Taniran. Nah ini turun dari jembatan ini pertigaannya. Kalau kita dari arah Banjarmasin menuju Kaltim misalnya, nah ini di sebelah kiri ini ya, Simpang Muara Taniran. Di sini Kubah Datu Taniran. Nah ini pertigaannya di sini. Nah itu kan di sebelahnya ini, sebelah kanan ini adalah pasar agrobisnis, pasar hasil tani ya. Pedagang pengumpul sifatnya di sini. Cabai ya, terong, tomat di sini banyak. Nah, jadi itu tadi Simpang Muara Taniran. Nah, kalau hari raya biasanya ya, hari raya kedua ya, entah itu Idul Fitri, Idul Adha, jadi pasar jadinya ya. Karena bercampur dengan orang, banyaknya juga orang ziarah gitu ya. Ini perbatasan Desa Bakarung di depan ini. Bakarung segera akan berakhir. Nah, perbatasan Desa Bakarung ini adalah tepatnya di titik depan ini, Jembatan Kembar Muara Tawia. Nah, jadi ini adalah jembatan kembar. Anda harus
pilih jalur kiri ya. Dari manapun Anda harus pilih jalur kiri. Tidak boleh masuk ke kanan itu ya, karena kanan itu adalah untuk yang ke arah Banjarmasin. Nah, ini jembatan kembar Muara Tawiya sekaligus batas Desa Bakarung dan Desa Angkinang Selatan. Nah, ini adalah jembatan kembar. Jadi hati-hati. Ini simpang Muara Tawiya ya. Tawiyanya ada di dalam. Tidak boleh menggunakan jalur kanan sebenarnya. Nah, itu sebelah kanan itu khusus jembatan untuk yang dari arah Barabai ya menuju ke Banjarmasin. Bagi kita yang dari Banjarmasin harus dari sini. Ini dibuat karena memang jembatan itu sekaligus tikungan yang cukup patah ya. Karena banyak trailer yang kadang-kadang nyangkut di situ. Saking panjangnya sementara dia patah 90 derajat gitu. Nah, 90 derajat jadi susah sekali bagi trailer yang panjangnya berapa puluh meter itu. Makanya diciptakan. Kalau trailer dia diberikan pengecualian boleh melewati jalur itu ya, jalur sebelah kanan. Baik teman-teman, inilah titik di Angkinang Selatan ini, Desa Angkinang Selatan ini yang dulu disebut Desa Pakumpayan sebenarnya. Ada rest area. Nah, jadi bagi para pemotor atau juga penumpang taksi ya, biasanya mampir di sini nih, sopir menyinggahkan penumpangnya di sini. Inilah pusat sentra kuliner sebenarnya ya, sekaligus rest area, tempat istirahat mobil taksi, mobil penumpang juga mobil pribadi ya. Kiri dan kanan ini warung makan semua, makan berat ya, makanan ringan ya. Mau oleh-oleh juga bisa di sini gitu ya. Inilah rest area Pakumpayan namanya. Dulu Desa Pakumpayan, sekarang udah menjadi Desa Angkinang Selatan. Mau makan apa di sini? Ya, mau makan kuliner khas Kandangan ada di sini. Ya. Puracit ada di sini. Ya. Apam batil orang bilang di sini ada juga. Apalagi itu. Banyak ya, pokoknya kuliner di sini lengkap. Dan harganya murah meriah. Itulah makanya tempat ini sangat ramai. Bahkan maaf, inilah dulu yang bisa mengalahkan rest area di mana tuh, Pulau Pinang. Jadi Pulau Pinang itu jadi mati jadinya gara-gara Pakumpayan ini buka gitu. Oke. Nah, kita segera memasuki Desa Angkinang dan pusatnya Kecamatan Angkinang ada di sini. Nah, dimulai dari Pasar Angkinang sini ya. Hati-hati karena di sini tikungan cukup tajam juga ya, sekaligus pasar ya. Habis pasar ada pertigaan lagi. Nah, jadi di depan itu sebelah kanan itu, nah itu adalah Pasar Angkinang. Ya. Setiap Kamis kalau saya tidak salah ya pasar besarnya. Nah, ini Pasar Angkinang di sebelah kanan ini, sekaligus persimpangan itu. Nah, simpangan yang ada sehabis pasar ini sebelah kanan ini adalah simpangan menuju ke Kecamatan Telaga Langsat ya. Jadi kalau mau ke Telaga Langsat masuk ke arah kanan nih. Nah, di kanan sini. Inilah pusatnya Kecamatan Angkinang ada di sini. Di sebelah kanan sini ada kantor pos. Di sebelah kirinya ini ada masjid ya, Al-Aman, yang merupakan juga tempat peristirahatan juga kalau orang capek ya. Mau mampir di masjid ya. Ini Masjid Al-Aman namanya, cukup besar masjidnya. Nah, di depan ini sebelah kiri ini ada Polsek Angkinang yang berdampingan dengan kantor Kecamatan Angkinang. Nah, ini sebelah kiri ya. Nah, ini sebelah kiri ini ada Polsek, sekaligus juga bersebelahan dengan, nah ini gerbang kantor Kecamatan Angkinang sebelah kiri. Ada sekolah SMP juga di sini ya, SMPN 1 Angkinang. Di sebelah kiri sini juga ada sekolah. Nah, ini. Dan saya katakan tadi memang tidak cukup panjang ya.
bentangan dari utara ke selatan, untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini Kecamatan Angkinang. Keluar dari Kandangan sudah Kecamatan Angkinang, dan Kecamatan Angkinang inilah juga yang berbatasan nanti dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, gitu ya. Nah, ini masih Desa Angkinang. Namun di sini orang lebih menyebutnya sebagai Kampung Lok Dalam, gitu ya. Lok Dalam. Saya nggak tahu juga kenapa jadi disebut Lok Dalam. Padahal tempatnya di luar nih. Nah, ini jembatan Lok Dalam. Ya, lok luarnya saya tidak tahu di mana lok luarnya. Yang jelas ini Lok Dalam orang bilang ya. Di sini juga karena jalannya agak lebar, jadi kadang-kadang mobil suka cepat di sini. Di depan, hati-hati, depan tower itu ini ada stasiun pengisian AKR ya, solar. Nah, di sini banyak nih, makanya tuh lihat mobil truk banyak di sini. Balah yang nginap ada ya, mobil truk. Menunggu lansiran ini dari AKR. Nah, ini truk banyak nih. Ini kalau lagi antri di sini padat ini mobil truk ya. Kalau ini masih mending nih, kurang banyak. Kalau pas lagi antri full kiri kanan ini mobil truk ya. Nah, di depan ini ada perempatannya. Perempatan ini sekaligus juga akhir daripada Desa Angkinang, batas dengan Desa Bamban. Nah, ini perempatannya. Kalau ke kiri kita ke Desa Kayu Abang, kalau ke kanan itu kita menuju ke Desa Pakuan ya. Sini ada SPBU nih sebelah kiri ya. Nah, ini SPBU umum. Ini namanya Desa Bamban Selatan. Jadi Desa Bamban itu ada 3, Bamban Selatan, Bamban, dan Bamban Utara. Nanti di ujung, tepatnya di gerbang itu adalah Desa Bamban Utara. Oke, ini Pasar Senin sebenarnya di sebelah nih, sebelah kanan nih ya. Tapi udah ya hampir mati juga sih pasarnya, pasar tradisional. Juga sekaligus area kantor Desa Bamban Selatan. Ini juga merupakan lintasan yang cukup lurus ya, sehingga hati-hati mobil pada laju di sini cepat. Nah, di depan ini adalah SMP Negeri 2 Angkinang ya, yang dulu dikenal masih bernama SMP Bamban di sebelah kiri ini ya. Persimpangan 3 di depan ini merupakan akhir atau batas daripada Desa Bamban Selatan. Nah, ini habis Desa Bamban Selatan. Nah, di sini pertigaannya. Nah, ini. Oke. Ini kita memasuki Desa Bamban. Nah, di depan sehabis tikungan ini hati-hati, ada jembatan sekaligus juga tikungan. Nah, jembatan Bamban ini. Di sini merupakan tikungan maut, teman-teman. Jadi hati-hati sekali kalau di sini. Cukup banyak sudah ya kecelakaan ya, terutama yang datang dari arah utara nih. Makanya nih sebelah kiri ini di beton ya, pagarnya jadi beton karena pagar besi udah berapa kali ya hancur ya. Ini termasuk juga pagar nih, ini kan penyok-penyok nih ya ada di sini. Itu udah tak terhitung tuh ya. Ada yang baru diperbaiki pagar besinya, udah hancur lagi seminggu gitu. Ada yang lagi yang nabrak gitu. Nah, ini pusat Desa Bamban. Jadi hati-hati, ekstra hati-hati di situ, sering terjadi kecelakaan. Nah, tentunya teman-teman tahu ya, Desa Bamban ini kemana-mana salah satunya dikenal dengan kuliner kerupuk ya. Nah, ini mulai dari sini nih, mulai dari Desa Bamban ini, di sini banyak pengrajin kerupuk ya, sampai ke Bamban Utara sana. Nah, pengrajin kerupuk banyak di sini. Nah, Anda bisa lihat nanti di sebelah kiri kanan itu orang pada jualan kerupuk. Ini Desa Bamban Utara sudah ya.
Nah ini sudah memasuki desa Baban Utara, artinya kita akan sesat lagi di ujung nanti. Itulah perbatasan hulu sungai selatan dengan hulu sungai tengah. Nah ini kios-kios kerupuk semua nih yang di pinggir jalan. Nah ini jemuran kerupuk ya, karena memang Baban ini dikenal salah satunya adalah kerupuknya, kerupuk Bamban. Walaupun kerupuknya terbuat dari ubi kayu atau gumbili, tapi orang mengenal kerupuk Bamban karena berasal dari desa Bamban. Pertigaan tadi itu pertigaan menuju ke Longawang ya, sebelah kanan tadi itu ya barusan. Nah ini pusat titik rawan juga nih kalau hari Jumat. Nah di depan nih hati-hati ya teman-teman ya. Ini ada pasar Jumat di sini. Nah ini pasar Jumat ya, sebelah kanan nih. Nah ini adalah kawasan yang perlu Anda hati-hati karena kalau hari Jumat macetnya luar biasa. Ini pasar desa sebenarnya, pasar desa yang sudah lama ya, dan memang tidak ada saingannya. Maksudnya hari Jumat itu tidak ada pasar lain baik di hulu sungai tengah, hulu sungai selatan kecuali pasar Bagambir ini, pasar Jumat Bagambir. Nah ini masih desa Bamban Utara, Kampung Bagambir namanya. Justru disinilah ya banyak yang jualan kerupuk nih. Nah sampai nanti di gerbang. Nah itu tikungan di depan, tikungan patah di depan itulah. Inilah gerbang batas hulu sungai selatan ya. Jadi kalau Anda masuk ke hulu sungai selatan ditandai dengan jajaran kerupuk ya, Anda berarti masuk ke hulu sungai selatan kalau dari utara sana. Nah ini dia, ini jembatan sekaligus itulah gerbang perbatasan ya antara hulu sungai selatan dengan hulu sungai tengah. Gerbang yang ada di tepat di atas jembatan juga. Ini dia. Oke, selamat jalan dari Bumi Rakat Mupakat hulu sungai selatan Kandangan. Oke, ini sungai jembatan sekaligus perbatasan antara hulu sungai tengah Barawai dan hulu sungai selatan Kandangan. Oke teman-teman, berakhir sudah perjalanan kita untuk kali ini. Disinilah titiknya. Saya mengantarkan Anda dari pusat kota Tugu Dodol Kandangan menuju ke perbatasan gerbang perbatasan HSS dan HST. Ini sudah masuk desa Pengambau namanya. Nah ini juga salah satu tikungan maut yang nanti kita bahas kalau kita melanjutkan perjalanan ke Barawai nanti ya. Selepas ini kita akan lanjut perjalanannya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk sua kita pada kesempatan kali ini, mengantarkan Anda menuju batas utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berbatasan dengan hulu sungai tengah Barawai. Sampai jumpa pada edisi jalan-jalan kita berikutnya di lain kesempatan. Tetap stay tune di channel kita di Kabar Kisah edisi jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.